Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online mekanika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu tentang kekekalan momentum linier pada sistem partikel. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk pada pokok bahasan. Sebagaimana yang kita ketahui, definisi gaya secara umum merupakan perubahan momentum per satu satuan waktu, atau kita dikenal dengan dp per dt, di mana momentum sendiri merupakan hasil perkalian antara massa dan kecepatan. Oleh karena itu, jika kita dianggap massa itu konstan atau nilainya tidak berubah terhadap waktu, maka persamaan di atas, persamaan gaya, itu bisa dituliskan kembali dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu M dp per dt. Jadi bentuk sederhananya seperti ini. Oke, jadi berdasarkan persamaan ini, kita dapatkan bahwa gaya merupakan hasil perkalian antara massa dikalikan dengan perubahan kecepatan. Pada sistem partikel sendiri, gaya yang bekerja, jadi gaya yang bekerja pada suatu sistem partikel itu sebenarnya ada dua, yaitu gaya eksternal dan gaya internal. Jadi misalkan di sini ada sistem dengan beberapa partikel 1, partikel 2, partikel 3, partikel 4. Jadi gaya internal yang dimaksud ini adalah gaya interaksi antar partikel tersebut. Jadi misalkan pada gambar di sini kita ada 4 partikel, maka gaya interaksi antara partikel 1, 2, 3, dan 4. Maka partikel 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, dan begitu seterusnya. Jadi gaya interaksi ini dikenal dengan gaya internal. Sebaliknya, gaya eksternal adalah gaya yang diakibatkan oleh pengaruh dari luar, misalkan adanya medan magnet, adanya medan listrik, adanya medan gravitasi yang menyebabkan atau mempengaruhi masing-masing partikel yang ada dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, total gaya yang bekerja pada sistem partikel umumnya ditulis dengan F eksternal tambah F internal. Oke, maka jika terdapat suatu sistem dengan sejumlah n partikel, maka total gaya yang bekerja pada sistem tersebut merupakan hasil penjumlahan dari semua gaya yang dialami oleh masing-masing partikel. Maka di sini sigma dari I dimulai dari 1 sampai N Fi, yang artinya gaya pada tiap-tiap masing partikel itu dijumlahkan. Karena seperti yang pembahasan sebelumnya, masing-masing partikel mengalami dua gaya, yaitu gaya eksternal dari luar dan gaya internal akibat interaksi antara partikel satu dengan yang lainnya. Maka dari persamaan ini bisa dijabarkan lebih jauh menjadi sigma I dari 1 sampai N untuk gaya internal, berarti I, ini saya singkat menjadi internal, plus sigma I dari 1 sampai N untuk gaya eksternal, untuk gaya eksternalnya. Jadi persamaannya bisa dijabarkan lebih jauh menjadi seperti ini. Selanjutnya kita jabarkan lagi, karena di sini untuk gaya internal merupakan gaya interaksi antara partikel yang satu dengan yang lainnya. Misalkan seperti gambar yang ada di sini, ini berarti pada partikel satu, pada partikel yang pertama ini, maka gaya interaksi internalnya adalah gaya antara gaya yang dialami oleh partikel satu akibat partikel 2, bisa kita tuliskan F12, gaya
yang dialami oleh partikel 1 akibat partikel 3, F13 dan seterusnya. Dan ini juga gaya F14. Begitu juga sebaliknya untuk gaya yang dialami oleh partikel 2 adalah F21, F23 dan F24. Dan untuk 3, F31, F32 dan F34. Dan untuk yang terakhir yang keempat F41, F42 dan F43. Jadi untuk masing-masing gayanya maka kita tambahkan lagi sigma karena untuk gaya internal itu adalah gaya interaksi. Maka untuk persamaan yang ini akan kita jabarkan menjadi seperti ini. I, jadi gaya yang dialami oleh partikel ke I akibat partikel ke J, ini juga sama dengan syarat I tidak boleh sama dengan J. Kenapa? Karena tidak ada gaya interaksi antar dirinya sendiri. Jadi kalau I sampai dengan sama dengan J berarti istilahnya itu ada interaksi dengan dirinya sendiri. Karena tidak ada, jadi kita tuliskan seperti ini. Fi in plus I dari 1 sampai N untuk gaya eksternal. Jadi ini adalah bentuk lengkap dari gaya yang bekerja pada sistem partikel. Oke, sebentar saya highlight terlebih dahulu. Jadi ini adalah gaya untuk umum dari gaya yang bekerja pada sistem N partikel. Oke, selanjutnya analisis lebih lanjut dari persamaan gaya ini, maka kita kembali ke persamaan awal. Kita ketahui bahwa gaya itu merupakan perubahan momentum terhadap waktu. Jadi di sini karena gaya kita terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal, maka kita analisis satu-satu. Untuk gaya internal, seperti yang kita ketahui, misalkan kita ada kasus sistem 3 partikel pertama, partikel kedua, partikel ketiga, kita beri label seperti ini. Jadi misalkan gaya yang dialami oleh partikel 1 akibat partikel 2 adalah seperti ini. Misalkan gaya yang terjadi ada tarik-menarik. Begitu juga partikel 1 akibat partikel 3, maka ini sama dengan seperti ini. Oleh karena itu, dengan cara berpikir yang sama, maka gaya yang dialami oleh partikel kedua adalah seperti ini. Dan seperti ini, begitu juga gaya yang dialami oleh partikel 3 adalah seperti ini dan seperti ini. Sehingga bisa kita lihat interaksi antara partikel 1 dan 2 untuk bagian yang ini dia memiliki besar yang sama. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hukum aksi reaksi. Jika partikel 1 menyebabkan gaya partikel 2, maka partikel 2 juga mengakibatkan gaya pada partikel 1. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Sehingga bisa kita tuliskan di sini F12. Jadi F yang dialami oleh partikel 1 akibat partikel 2 itu sama besarnya dengan F yang dialami oleh partikel 2 akibat partikel 1. Cuma arahnya aja berlawanan. Sehingga jika kita menyimak kembali rumus awal dari gaya internal, jika total sigma itu diaplikasikan, maka akan terjadi nilai keseluruhan sama dengan 0. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hukum aksi reaksi yang saya jelaskan sebelumnya, sehingga nilai masing-masing gaya, misalkan kita kembali ke kasus 3 buah partikel ini, maka di sini F12 sama dengan minus F21. F13 itu sama dengan minus F31. Dan F23 itu sama dengan F minus F32. Dan seterusnya. Maka dari ini, jika kita jumlahkan resultan gayanya, itu akan sama dengan 0. Jadi alasannya oleh karena itu, total gaya internal yang bekerja pada sebuah N partikel itu sama dengan 0. Sehingga
persamaan dari gaya sebelumnya, yaitu yang persamaan ini, itu bisa kita reduksi lagi sebagai berikut. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Maka persamaan yang sebelumnya akan kita reduksi menjadi gaya yang dialami oleh sistem n partikel itu total gayanya sama dengan total dari jumlah partikel mulai dari 1 sampai n f i eksternal. Jadi yang mempengaruhi hanya gaya eksternalnya saja, karena total dari gaya internalnya itu saling menyamakan dan sama dengan 0. Sehingga menurut persamaan di awal, di mana gaya merupakan perubahan momentum terhadap waktu, maka didapatkan ini untuk sistem partikel maka sama dengan gaya eksternal saja. Sorry, kita lupa sigmanya ya. Oke, kita buat yang lebih bagus saja. Kita geser dulu. Jadi sigma I dari 1 sampai N. Jadi perubahan momentum itu hanya bergantung dari total gaya eksternal yang bekerja pada masing-masing partikel dalam sistem tersebut. Sehingga jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja, jadi misalkan sistem itu dalam keadaan setimbang, atau gaya eksternalnya sama dengan 0, maka perubahan momentum itu sama dengan 0. Yang artinya momentum itu konstan. Jadi dari penurunan persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa dalam sistem n partikel, jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja atau total gaya eksternal yang bekerja pada masing-masing partikel pada sistem tersebut sama dengan 0, maka momentum yang dimiliki oleh sistem partikel tersebut adalah konstan, artinya tidak berubah terhadap waktu. Oke. Untuk telah lebih lanjut kita ganti ke papan yang baru ya. Jadi kita recall kembali atau ingat kembali konsep dari pusat massa. Sebagaimana yang kita ketahui, pusat massa itu disimbolkan dengan R, jadi posisi pada pusat massa itu sigma, kita pakai I aja biar tidak konsisten, I sampai N, M I L I per jumlah M. Sehingga jika M-nya kita pindah luas ke sini, maka persamaan ini menjadi M L sama dengan sigma I dari 1 sampai N M I L I. Oke. Seperti ini. Oke. Jadi dari persamaan ini kita akan menurunkan persamaan gaya berdasarkan persamaan ini. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, gaya adalah perubahan momentum terhadap waktu. Dan jika kita anggap massa tidak berubah terhadap perubahan waktu, maka persamaan gaya juga bisa kita tuliskan sebagai F sama dengan M kalikan L double dot seperti ini. Atau karena ini bentuknya sistem partikel, kita bisa menuliskan gaya totalnya itu sama dengan sigma I di 1 sampai N M I L double dot. Jadi seperti ini, kalah I juga. Jadi bentuknya seperti ini. Kita bandingkan kembali dengan penurunan persamaan sebelumnya dari pusat massa, jadi seperti ini. Jadi di sini M massa total dari sebuah sistem dikalikan R koordinat pusat massa itu sama dengan sigma penjumlahan dari seluruh partikel yaitu massa dikalikan posisi masing-masing partikel. Jika kedua persamaan ini baik yang kanan maupun yang kiri kita turunkan terhadap waktu, jadi turunkan 2 kali terhadap waktu, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini.
Jadi dari ini kita turunkan 2 kali diferensial 2 kali terhadap waktu, maka didapatkan di sini M, karena M-nya kita asumsikan tetap terhadap waktu, maka kita dapatkan MR double dot, ingat ini vektor ya, R-nya ya, sama dengan sigma I dari 1 sampai N, dan M-nya juga kekal. Jadi di sini RI double dot. Kita dapatkan double dot seperti ini. Oke. Dari persamaan ini, maka nilai gaya bisa kita substitusikan untuk menggantikan ini. Oke, kita beralih ke yang baru. Jadi dari persamaan sebelumnya bisa kita tuliskan menjadi sederhana, yaitu massa keseluruhan sistem dikalikan dengan vektor turunan 2 kali dari vektor pusat massa. Oke, ini dotnya ya. Itu sama dengan gaya, total gaya yang bekerja pada sistem partikel tersebut. Tapi perlu kita ketahui, jadi total gaya yang bekerja pada sistem partikel itu hanya merupakan gaya eksternal saja, sehingga dari persamaan ini bisa juga kita tuliskan menjadi dengan I dari 1 sampai N F I eksternal, jadi seperti ini. Jadi dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa pusat massa dari suatu sistem partikel itu bergerak seperti halnya partikel tunggal bermassa M yang merupakan massa total dari sistem itu akibat oleh gaya total eksternal yang dialami oleh sistem tersebut. Jadi gerakan dari sistem partikel itu bisa dimisalkan atau diwakili oleh gerakan pusat massanya dengan massa total M akibat gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Jadi seperti itu. Jadi dari pertemuan ini kita dapat simpulkan bahwa total gaya yang bekerja pada suatu sistem N partikel, jadi pada suatu sistem N partikel itu hanya bergantung pada gaya eksternalnya saja, karena pada gaya internalnya saling meningkatkan, sehingga jika total gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem itu sama dengan 0, maka momentum dari sistem partikel tersebut adalah konstan atau tidak berubah. Dan begitu pula dengan pusat massanya. Jadi pusat massa pada sistem banyak partikel itu seolah-olah seperti sistem satu partikel yang bermassa M yang merupakan total dari seluruh massa sistem akibat oleh gaya eksternal. Jadi seperti itu. Oke. Jadi demikian untuk penjelasan sistem partikel pada video kedua, yaitu membahas tentang kekekalan momentum linear. Untuk video selanjutnya kita akan membahas momentum angular dari sebuah sistem partikel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.